Baik, jumpa lagi kita di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai fungsi eksponen. Nah, kita akan mulai saja fungsi eksponen. Bentuknya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 1. Atau mungkin Y sama dengan Fx sama dengan seper A pangkat X dengan A lebih besar dari 1. Oke, sebagai contohnya misalnya Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Maka kita mau gambarkan ini. Yang kita butuhkan kalau menggambarkan fungsi eksponen itu setidaknya ada 3 titik. Jadi setidaknya berarti bisa banyak. Bisa kita buat lagi minus 2, minus 3, bisa di sini 1, 2, 3, dan 2, 3, dan seterusnya. Kita mulai dari 0, kalau X-nya sama dengan 0 berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga kita dapat titik 0,1. Kemudian kalau X-nya 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2, sehingga kita dapat titik 1,2. Kalau X-nya sama dengan min 1, 2 pangkat min 1 sama dengan setengah, sehingga kita dapat titiknya min 1 setengah. Kita akan langsung bandingkan dengan Y sama dengan Fx sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, kalau kita gambarkan, kita juga butuh 3 titik. Kalau X-nya 0, berarti setengah pangkat 0 sama dengan 1, hingga kita dapat titik 0,1. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti setengah pangkat 1 sama dengan setengah, berarti kita dapat titik 1, setengah. Kalau X-nya min 1, berarti setengah pangkat min 1 sama dengan 2, berarti kita dapat titik min 1,2. Supaya kita bisa langsung bandingkan antara kedua kurva ini, maka kita buat aja, bandingkan aja dengan menggambarnya di satu koordinat kartesius. Jadi kalau kita lihat yang ini adalah fungsi Y sama dengan 2X, 2 pangkat X. Sedangkan ini adalah fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Kalau kita lihat, fungsi Y sama dengan 2 pangkat X itu adalah fungsi naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan fungsi Y sama dengan setengah X itu adalah fungsi turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang ini dia. Dan kalau kita lihat, fungsi ini dua-duanya tidak memotong sumbu Y. Maka dikatakan bahwa sumbu Y itu adalah asymptot datar. Sumbu X ini adalah fungsi Y sama dengan 0. Sedangkan titik potongnya dengan sumbu Y itu adalah di 0,1. Dan sekaligus adalah merupakan titik potong fungsi Y sama dengan setengah pangkat X dan fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini kalau ditanyakan ciri-ciri dari fungsi tersebut, ya, bisa diuraikan seperti itu. Kemudian kita ambil lagi contoh yang kedua. Kalau Y sama dengan 3 pangkat X, mau kita gambarkan berarti kalau X-nya 0 berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1, kita dapat 0,1. Kalau X-nya 1 berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3, sehingga kita dapat 1,3. Sedangkan kalau X-nya sama dengan min 1 berarti 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3, sehingga kita dapat titik min 1,1. Kita akan bandingkan langsung dengan Y sama dengan 1/3 pangkat X. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Untuk X sama dengan 0 berarti 1/3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita dapat 0,1. Kalau X-nya 1 berarti 1/3 pangkat 1/3, berarti kita dapat 1,1. Kalau X-nya sama dengan min 1, maka 1/3 pangkat min 1 sama dengan 3, sehingga kita dapat titiknya min 1,3. Nah, ini hal-hal yang perlu kita tahu. Ada minimal 3 titik untuk menggambarkan fungsi eksponen.
Nah, jadi kalau kita lihat, kita gambarkan, kita lihat juga bahwa fungsi Y sama dengan 3 pangkat X itu adalah fungsi naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau fungsi Y sama dengan sepertiga pangkat X berarti dia adalah fungsi turun. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Nih. Dan mereka juga tidak pernah memotong sumbu X. Sehingga dikatakan bahwa sumbu X itu adalah asymptot datar atau Y sama dengan 0. Dan titik potongnya dengan sumbu Y itu adalah di 0,1 sekaligus menjadi titik potong kedua kurva ini. Ya, itu dia. Jadi kita bisa langsung bandingkan. Kemudian yang berikutnya untuk kali ini adalah mengenai peluruhan dan penyusutan. Kalau dikatakan peluruhan itu berarti makin kecil ya, penyusutan makin sedikit. Biasanya kalau peluruhan itu adalah pada zat radioaktif. Nah, bisa dibedakan dengan peluruhan eksponensial, yaitu Mn sama dengan M0 kali 1/A pangkat N. Atau An sama dengan A0 kali 1/A pangkat N dengan A lebih besar dari 1 dan N itu sama dengan T kecil per T besar. Di mana T kecil itu adalah selang waktu, sedangkan T itu adalah T besar waktu paruh. Tuh, kita pakai. Kemudian kita lihat pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berarti makin besar. Ya. Maka kita pakai Mn sama dengan N0 kali A pangkat N dengan A lebih besar dari 1. Atau mungkin kalau penyusutan itu adalah M0 kali 1 kurang A pangkat N dengan A di antara 0 sampai 1. Kemudian kita ambil sebuah contoh, amoeba berproduksi setiap detik dengan cara membelah diri menjadi dua bagian. Jika mula-mula terdapat 4 amoeba, maka jumlah amoeba setelah 6 detik adalah. Jadi kalau kita lihat ini, kita pakailah rumus ini, karena makin banyak ya. Kita tinggal mainkan aja, awalnya 4. Kalau membela 2 berarti A-nya 2, berarti setelah 6 detik berarti N-nya 6. Berarti 4 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 30. 64 kali 4 sama dengan 256. Kemudian kita lihat lagi, setiap tahun sebuah perusahaan selalu mensponsori suatu turnamen bulu tangkis di Tasikmalaya. Pada awal permainan, tim itu ada 256 peserta. Dalam setiap babak setengah pemain akan gugur. Berapa banyak pemain yang tersisa setelah pertandingan berlangsung selama 6 babak. Nah, jadi kalau kita lihat ini awalnya ada 256. Setiap babak katanya akan gugur setengah. Berarti A-nya setengah ya. Sehingga kita dapat M0 kali 1/A kali N. Jadi berarti setengahnya tadi berarti 1/2 ya. Jadi 256 kali 1/2 pangkat 6. Karena 6 babak. Maka dapat kita lihat 256 kali 1/64 itu sama dengan 4. Nah, itu penggunaan dari fungsi. Kita buat lagi, suatu negara mempunyai populasi penduduk sekitar 42 juta dan diestimasi bahwa populasi akan menjadi 2 kali lipat dalam 22 tahun. Jika populasi tumbuh kontinu dengan laju tetap, maka jumlah populasi negara tersebut setelah 44 tahun. Yang itu yang ditanyakan, berarti M0-nya 42, kemudian A-nya 2, kemudian T-nya di situ T per T berarti 44 dibagi 22. Sehingga kita dapatkan ini rumusnya ini aja kita pakai 2 kali lipat, katanya berarti A-nya 2. Berarti kita dapatkan 42 kali 2 pangkat 2. Berarti
sama dengan 168, berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi untuk menyembuhkan beberapa bentuk kanker para dokter menggunakan iodium I131. Waktu paruh I131 adalah 8 hari. Setelah pasien menerima pengobatan 16 mCi, berapakah banyakkah I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 32 hari? Nah, berarti kita pakai rumusnya tadi adalah AN sama dengan A0 kali 1 per A pangkat N. Dengan N ini adalah T per T. Nah, maka kita kerjakan, berarti A4. Kenapa A4? Karena 32 dibagi 8. Berarti N-nya 4. Berarti 16 kali 1 per 2 pangkat 4. Karena awalnya tadi adalah 16. Berarti kita dapatkan 16 kali 1 per 2 pangkat 4. Berarti 16 per 16 atau 16 kali 1 per 16 sama dengan 1. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi pada latihan soal. Perhatikan gambar persamaan grafik. Ya, maka fungsinya yang mana? Kalau kita lihat dia itu titiknya melalui 0,1 dan 2,4. Maka kita misalkan aja fungsinya tadi adalah Y sama dengan A pangkat X. Kita mau tahu berapa A. Kalau dia melalui 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4. Berarti kita masukkan 4 sama dengan F2 sama dengan A pangkat 2. Berarti 4 sama dengan A pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Berarti A-nya 2. Berarti kita dapat fungsinya adalah 2 pangkat X. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan gambar persamaan grafiknya yang mana. Dia melalui tadi 0,2 dan juga melalui 2,5. Maka kita bisa rekayasa rumus yang tadi menjadi Y sama dengan A pangkat X tambah B. Kalau dia melalui titik 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan F0 sama dengan A pangkat 0 tambah B. Nah, berarti 0 pangkat A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 2 sama dengan 1 tambah B, berarti kita dapat B-nya sama dengan 1. Kemudian dia juga melalui 2,5. Berarti X-nya 2, Y-nya 5. Kita substitusikan kemarin. Sehingga 5 sama dengan F2 sama dengan A pangkat 2 tambah B. B-nya tadi udah kita dapat. Sehingga kita tinggal masukkan aja 5 sama dengan A pangkat 2 tambah 1. Kalau pindah ke kiri berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan A pangkat 2. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga kita dapat 2 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Maka A-nya sama dengan 2. Berarti fungsinya itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi grafik dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat min X paling sesuai dengan gambar yang mana. Jadi kalau kita mau menggambar, kita tadi butuh kalau 3 pangkat min X itu sama dengan 1/3 pangkat X. Kalau kita mau buat gambarnya, kita lihat ya. Kita lihat 0, 1, kemudian 1/3, min 1, sama dengan 3. Kita lihat bahwa dia adalah fungsi turun, 3, 1/3. Berarti jawabnya itu adalah A. Selanjutnya kita lihat fungsi grafik berikut adalah dia melalui 0,2, 2 melalui 1,6, melalui 2,18. Maka kita rekayasa lagi rumus yang tadi menjadi Y sama dengan P kali A pangkat X. Kalau dia melalui titik 0,2,
Berarti ini menjadi Y-nya 2, X-nya 0. Berarti 2 sama dengan P kali A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 2. Lalu kalau dia melalui 1,6 atau 2,18 juga boleh ya. Maka 6 sama dengan F1 sama dengan P kali A pangkat 1. Sehingga kita dapatkan 6 sama dengan 2 kali A, karena P-nya tadi udah dapat 2, berarti A-nya 3. Sehingga kita dapat fungsinya adalah Y sama dengan 2 kali 3 pangkat X. Jadi berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi fungsi grafiknya. Dia melalui 2,25. Fungsinya adalah Y sama dengan A pangkat X. Nah, sehingga kita dapat masukkan aja ke fungsi ini, ya. X-nya sama dengan 2, Y-nya 25. Jadi kita masukkan aja. Berarti 25 sama dengan A pangkat 2. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan 5. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi. Suatu negara mempunyai populasi penduduk sekitar 42 juta jiwa dan diestimasi bahwa populasi akan menjadi 2 kali lipat dalam 22 tahun. Jika populasi tumbuh kontinu dengan laju tetap, maka jumlah populasi negara tersebut setelah 44 tahun. Nah, jadi berarti rumus yang kita pakai tadi adalah, ya, dia makin banyak, berarti M0 sama dengan A pangkat N. Nah, berarti 2 kali lipat katanya, berarti A-nya 2, berarti 42 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 42 sama dengan 168. Berarti jawabnya A. Selanjutnya, intensitas suatu cahaya untuk setiap meternya di bawah permukaan air laut berkurang 3,5% dengan kedalaman K. Fungsi eksponen yang sesuai untuk masalah tersebut adalah, jadi berarti yang kita pakai adalah M0 kali 1 kurang A pangkat N, ya. Berarti jawabnya adalah C, karena 3,5 itu 3,5% 0,035. Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X tambah 1 tambah akar 2. Ini akar 2 ya, pangkat X kurang 3. Memotong sumbu X di titik yang berabsis apa? Jadi berarti 2 pangkat X tambah 1 akar 2 pangkat X kurang 3. Jadi ini tadi akar 2 ya, bukan akar X. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 pangkat X tambah akar 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan aja, sehingga kita dapatkan 2 kali akar 2 pangkat X tambah 3 kali akar 2 pangkat X tambah 1. Maka dari sini kita dapat 2 kali akar 2 pangkat X tambah 3, ini kurang ya, berarti ini kurang ya, ini kurang. Ini kurang. Jadi kita ambil dari sini akar 2 pangkat X tambah 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi berarti akar 2 pangkat X sama dengan 1. Kalau kuadratkan kiri kanan berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Sehingga kita dapat 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya, absis titik potong fungsi Y sama dengan 6 pangkat 2X kurang 1 dengan Y sama dengan 1/6 pangkat X kurang 5. Jadi caranya begini, kalau titik potongnya ini yang ditanya, berarti kalau ini Y1, ini Y2, berarti Y1 sama dengan Y2. Itu yang kita lakukan. Ya, dari fungsi ini berarti 6 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 1/6 pangkat X kurang 5. 1/6 itu sama dengan 6 pangkat min 1. Sehingga kita dapatkan 6 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 6 pangkat minus X kurang 5.
Karena basisnya udah sama, maka pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama berarti 2x kurang 1 sama dengan kalikan ini ke dalam menjadi minus x tambah 5. Kalau ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Berarti 3x tambah x sama dengan 2x, 3x. Kalau ini 5 tambah 1, 6. Berarti x-nya 2. Berarti jawabnya D. Selanjutnya kita lihat lagi. Ordinat titik potong fungsi y sama dengan 4 kali 2 pangkat min x dengan y sama dengan 2 pangkat min 2x adalah. Nah, jadi sama caranya dengan yang tadi. Kalau ini adalah y1, ini y2. Maka kita buat y1 sama dengan y2 sehingga 4 kali 2 pangkat min x sama dengan 2 pangkat min 2x. Yang ini kita olah lagi menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat min x sama dengan 2 pangkat min 2x. Nah, ini bisa dijumlahkan. Sehingga 2 kurang 2 pangkat min x tambah 2 sama dengan 2 pangkat min 2x. Karena basisnya udah sama, maka pangkatnya sama. Sehingga minus x tambah 2 sama dengan min 2x. Kalau ini pindah ke kanan berarti 2x kurang x. Ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri ya. Berarti x-nya sama dengan minus 2. Yang ditanyakan ordinat berarti y. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan. Katakan yang dimasukkan adalah ke persamaan kedua ya. Berarti 2 pangkat minus 2 kali minus 2, 4. Berarti 2 pangkat 4, 16. Berarti jawabnya E. Oke, itu aja dulu pertemuan kita kali ini. Ternyata cukup asik untuk membahas fungsi eksponen ini. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.